Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Shalom, jemaat Tuhan, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, bersama renungan penyejuk jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam. Di hari ini saya menjumpai kita semua di dalam kuasa kasih Roh Kudus Tuhan yang terus kita alami, menghibur, mengokohkan perjalanan hidup kita di tengah-tengah badai COVID-19 hari ini. Dengan penuh harapan di dalam hidup kita semua ada damai sejahtera Allah yang sudah ditinggalkan untuk kita semua, untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, itu bagian firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua. Semoga ini kembali dan terus mengokohkan dan meneguhkan pengharapan iman kita kepada Yesus Kristus dalam rohnya yang kudus. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Mari saudara-saudara kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum ia naik ke sorga. Ia berkata dan menjaminkan akan hal ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Yesus menjaminkan bagi kehidupan kita yang namanya damai sejahtera. Menandai ataupun menandakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak kita jalani sendiri. Damai sejahtera atau eirene dalam bahasa Yunani, eirene, sesuatu yang ditinggalkan Yesus, sesuatu yang terus dikaruniakan Tuhan pada kita di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia. Maka saudara-saudara, secara prinsip damai sejahtera adalah hak dari setiap orang yang percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Setiap orang percaya kepada Yesus memiliki hak untuk menerima damai sejahtera dari Allah. Dan karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ini kita tidak berjalan dalam kekuatan batin kita sendiri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya kita tengah menjalani hidup ini di dalam kekuatan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan karuniakan, yang menjadi hak setiap anak-anak Tuhan. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ini, Parakletos atau Roh Kudus Tuhan sudah karuniakan, yaitu roh penghiburan, roh penghibur yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita lewat peristiwa Pentakosta. Itulah yang akan membimbing kita untuk menghayati, merenungkan setiap damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah yang dikaruniakan kepada kita itu melampaui akal kita. Kita nggak mengerti soal damai sejahtera itu karena terbataslah kita untuk memahami seperti apa damai sejahtera yang Tuhan karuniakan, seperti apa damai sejahtera itu berdiam bekerja dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya damai sejahtera Allah itu pun melampaui akal kita. Karya Roh Kudus kita tidak bisa mengerti dalam kehidupan ini. Parakletos, roh penghibur, bekerja secara ajaib dalam kehidupan setiap kita. Tapi yakin dan percayalah, di dalam kehidupan kita Parakletos, Roh Kudus penghibur, tengah mengerjakan damai sejahtera dalam hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menikmati, bagaimana kita bisa merasakan hadirnya damai sejahtera di tengah-tengah situasi hari ini, di tengah-tengah badai COVID-19. Saudara-saudara, jangan salah sangka, damai sejahtera, eirene, yang Tuhan karuniakan bukan berarti bahwa dengan hadirnya damai sejahtera maka kita tidak hidup lagi dengan sejumlah masalah, atau dengan hadirnya damai sejahtera atau dengan hadirnya Parakletos dalam hidup kita itu berarti bahwa kita tidak akan menempuh dan menghadapi lagi masalah. Salah. Yang benar adalah justru di tengah-tengah masalah itu damai sejahtera eirene itu hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita, untuk membawa kita mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah situasi dan badai kehidupan setiap apa yang kita boleh jumpai. Maka saudara-saudara, damai sejahtera dari Allah justru menjadi sesuatu yang bermakna bagi hidup kita ketika hidup kita ada di tengah masalah. Damai sejahtera yang Tuhan karuniakan pada kita justru menjadi sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan iman kita ketika kita ada di dalam masalah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh penghibur, Parakletos yang Tuhan sudah karuniakan pada kita semua sampai hari ini dan selama-lamanya akan terus mengerjakan damai sejahtera Allah ini dalam hati kita, membawa kita menghadapi hari-hari hidup ini dengan penuh kekuatan, penuh spirit yang datangnya dari Tuhan, spirit yang kita tidak bisa jangkau dengan akal dan pikiran. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, mengapa kok tiba-tiba saya bisa melakukan ini dan itu, padahal tadinya saya ragu. Kenapa saya bisa melakukan, tiba-tiba anak saya bisa masuk di sekolah ini, kenapa tiba-tiba anak saya bisa berhasil, kenapa tiba-tiba saya dapat pekerjaan, padahal ini saya tidak sangka-sangka. Itulah pekerjaan Parakletos, itulah damai sejahtera Allah. Itu melampaui akal dan pikiran kita. Kita tidak mengerti, tetapi kita punya hak mengalami hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka bersyukurlah, hai anak-anak Tuhan, bahwa di tengah-tengah badai COVID-19 ini kita tetap berada di dalam jangkauan kasih Allah yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup. Maka jangan pernah ragu dan khawatir. Tetapi juga saudara-saudara, mesti kita ingat bahwa ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, ketika begitu banyak campur tangan kuasa Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, tugas kita juga adalah bagaimana membuat orang lain, bagaimana membuat keluarga kita, bagaimana membuat persekutuan kita, bagaimana membuat siapapun yang ada di dalam kehidupan ini juga mengalami damai sejahtera. Maka tugas kita adalah menjadi peacemaker. Kita menjadi punya tugas untuk menghadirkan damai sejahtera itu, membagikan damai sejahtera itu di dalam kerja Roh Kudus dalam hati kita semua. Kita tidak hanya penikmat damai sejahtera Tuhan, tetapi kita juga adalah peacemaker. Kita menjadi pembagi, kita menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kekalutan hari ini. Mari saudara-saudara, dalam kelemahan kita, tetapi kita percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk membagikan damai sejahtera Allah yang sentosa itu, yang tidak bisa dimengerti oleh dunia dan termasuk kita, tetapi kita terus mengerjakannya di dalam dan di bawah tuntunan Roh penghibur yang akan memampukan kita, memberi kita hikmat untuk membagikan semua eirene, damai sejahtera Tuhan itu dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudara, alami, nikmati damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup kita semua, dan yakin dan percayalah bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, terus jalani hidup, sebab damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan menuntun perjalanan hidup kamu semua dan akan memampukan kamu semua menjadi agent of change, peacemaker di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Selamat menjalani hari hidup di tengah-tengah tuntunan damai sejahtera Tuhan. Alami semua. Tuhan memberkati kamu semua. Amin.